jurnal penjualan untuk mencatat penjualan secara kredit saja. Dicatat, diingat-ingat. Nah, untuk form jurnal penjualan ada 2 contoh, mungkin di buku yang lain begini Bu, di buku lain begini. Prinsipnya kalau di jurnal penjualan itu untuk mencatat penjualan secara kredit, berarti di dalam sebelah debit itu piutang karena menambah harta kita ya. Lalu sebelah kreditnya adalah penjualan. Ini ada syarat pembayaran, di sini pun juga ada syarat pembayaran. Ini lebih lengkap, fleksibel saja. Langsung kita masuk di dalam soal. Contohnya ada 3 soal di sini. Dijual barang dagangan pada toko laris sekian dengan syarat 210N30. Seperti halnya jurnal pembelian, syaratnya sama. Apabila dibayar dalam jangka waktu kurang dari 10 hari setelah tanggal transaksi akan mendapatkan potongan 2%. Dan jatuh temponya adalah 30 hari setelah tanggal transaksi. Berikutnya ke toko Begawan sebesar 2 juta dengan syarat 310N30. Lalu ke toko laris dengan tanggal 26 ya, toko laris lagi, berarti toko larisnya ada 2, tanggal 5 dan tanggal 26. Kita lihat pengerjaannya. Ke toko laris tanggal 5 sekian, lalu ada lagi tanggal 26 ya, ini dengan syarat ini kita lihat di kolom yang bawah. Kalau kolom yang atas tinggal tanggal 26 saja, untuk toko laris belum masuk. Kolom debitnya adalah piutang dagang, kolom kreditnya adalah penjualan, sedangkan karena tanggal 26 itu membelinya perlengkapan, berarti bukan barang dagangan, masuk ke akun serba-serbi. Oke, lanjut. Rekapitulasinya adalah tadi seperti di jurnal pembelian, kita lihat angka di paling bawah nanti penjualannya misalnya 3.500, berarti rekapitulasinya adalah 3.500, sedangkan penjualan rekapitulasinya adalah 7.780. Kita lihat rekapitulasinya. Nanti di piutang dagang sekian. Ini ada sendiri, nanti penjualan ditambahkan sendiri. Lalu berikutnya jurnal penerimaan kas untuk mencatat penjualan secara tunai dan penerimaan kas lainnya. Buktinya yang mendukung adalah kwitansi, nota kontan boleh. Oke, kita lihat contoh dari jurnal penerimaan kas. Kalau kolomnya fleksibel, bisa di buku mana aja, bisa kalian jadikan acuan. Yang pasti kalau jurnal penerimaan kas untuk mencatat penjualan secara tunai dan penerimaan kas lainnya. Ini dijual secara tunai sekian, kwitansi sekian. Diterima piutang dari toko laris, lalu dijual tunai pada PT Karya. Kita lihat jawabannya. Bentuk jurnalnya adalah sebagai berikut. Penjualan tunai berarti kita menerima kas, yang berkurang apanya, atau di sebelah mana yang penjualannya juga bertambah ya, karena penjualan sebelah kredit. Jadi kas pada penjualan. Lalu toko laris tadi ada syaratnya, kalau dia bisa membayar sebelum 10 hari tadi ya, berarti dia akan mendapatkan potongan sekian persen, dilihat di transaksinya. Ini yang saya maksud, kalian harus benar-benar jeli dengan melihat syarat pembayaran. Tanggal 25 karena menjualnya adalah berupa peralatan, maka di sini ditaruh di akun serba-serbi. Lalu yang masuk ke rekapitulasi apa? Namanya rekapitulasi berarti direkap semua. Kasnya 13.454 ini masuk ke sini. Lalu potongan penjualan masuk ke sini. Lalu penjualan masuk ke sini dan seterusnya. Itu rekapitulasi. Berikutnya, kalau tadi di jurnal pembelian buku besar pembantu utang, di jurnal penjualan buku besar pembantu piutang, sama juga, yaitu membantu kita untuk mengingat-ingat, oh harta kita di orang lain masih sekian gitu ya. Jadi kita contohnya tadi ada kita menjualnya ke toko laris dan toko Begawan gitu ya. Kalau toko laris tadi ada yang pertama penjualan secara kredit, lalu dia membayar, berarti toko laris masih punya utang sekian. Sedangkan toko
begawan karena dia tadi dia membelinya secara kredit dan kita menjualnya secara kredit, berarti kita masih punya piutang 2 juta. Oke, lalu jurnal umum dicatat untuk mencatat apa? Kalau di dalam perusahaan dagang untuk mencatat retur. Retur apa? Retur pembelian, retur penjualan, lalu pengambilan modal masuk di jurnal umum, tidak dimasukkan ke dalam jurnal khusus tadi. Ini contohnya. Formatnya sama dengan jurnal di perusahaan jasa. Oke, kita lihat sekarang tanggal 3 Oktober dikirim kembali barang yang dibeli, berarti retur pembelian. Sedangkan tanggal 16 Oktober diterima barang yang dijual, berarti retur penjualan. Kalau kita mengirim kembali barang yang kita beli, berarti kan mengurangi hutang kita tentunya. Sedangkan tanggal 16 kalau kita menerima kembali barang yang kita jual, berarti mengurangi harta kita, mengurangi piutang kita. Kita lihat jawabannya. Tanggal 3 karena retur pembelian mengurangi hutang, berarti hutang berkurang sisi debit ya, account payable itu hutang dagang. Lalu purchase journal ya, jurnal pembelian sekian. Sedangkan tanggal 16 ini entry kurang turun ya. Karena kita mendapat kembalian barang yang kita jual, otomatis harta kita yang kita jual tadi kan berkurang, piutangnya berkurang. Nah, ini berarti account receivable itu piutang dagang. Retur penjualan pada piutang dagang. Rekapitulasinya juga sama, tinggal memasukkan angkanya saja. Account receivable ya. Lalu dilihat 350 masuk sini, purchase ya. Retur pembelian 200 gitu. Sorry ini angkanya salah, harusnya 200. Oke. Tuh. Nah. Udah ya jurnal khusus sampai di sini. Oke, untuk kalian yang harus kalian perhatikan ada syarat, lalu peletakan kolom debit dan kredit. Nah, itu harus kalian perhatikan karena di dalam jurnal khusus ini kita harus benar-benar jeli dengan syarat ini ya. Syarat itu harus kalian perhatikan. Untuk minggu ini kalian selesaikan dulu jurnal khususnya, atau kalau ada jurnal umumnya dimasukkan sekalian. Kalian mengerjakan di Excel yang sudah saya kirimkan, karena nanti minggu depan akan saya koreksi hasilnya. Kalau sudah benar baru bisa mengerjakan langkah selanjutnya. Sekian untuk penjelasan jurnal khusus dan buku besar pembantu utang maupun pembantu piutang. Kalau ada yang kurang jelas silakan kalian bisa by phone atau datang ke sekolah atau via WA, silakan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.